Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya, dosen analisis laporan keuangan di pertemuan pertama. Semoga teman-teman tetap selalu semangat untuk kuliah, tetap sehat selalu. Oke teman-teman, di pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar tentang analisis laporan keuangan. Untuk bagian yang pertama ini seperti perkenalan terlebih dahulu. Apa itu sebenarnya dari analisis laporan keuangan? Seperti yang sudah saya jelaskan pada video perkenalan, bahwa analisis laporan keuangan ini sangat penting bagi teman-teman karena dia setelah kita mengumpulkan sebuah data seperti contohnya laporan keuangan, nah teman-teman ini nanti tugasnya adalah menganalisis dari hasil tersebut dengan menggunakan alat analisis. Nah, di sini tujuannya analisis laporan keuangan sendiri adalah untuk melihat prospek dari bisnis teman-teman dan kemudian teman-teman bisa mengambil sebuah keputusan. Makanya sangat penting teman-teman belajar analisis laporan keuangan. Nah, apa bedanya dengan analisis bisnis? Nah, nih cocok sekali bagi teman-teman yang mempunyai bisnis, bahwa analisis bisnis sendiri ini itu kita menganalisis mulai dari perencanaan dari bisnisnya bagaimana, kemudian strategi dalam berbisnisnya bagaimana, kemudian taktik dalam berbisnis, kemudian peluang berbisnis itu nanti apa saja, kemudian ada nggak sih ancaman untuk bisnis kita sendiri. Nah, biasanya analisis dalam bisnis ini itu nanti akan menggunakan dari Porter, yaitu adalah SWOT. Nanti kita akan lebih pelajari secara mendalam contoh kasus untuk cara menganalisis dalam berbisnis. Kemudian sasaran dari analisis dalam berbisnis sendiri ini diharapkan nanti teman-teman itu bisa menilai bisnis teman-teman ini apakah mengalami kemajuan ataupun mengalami kok malah menurun sih profit yang saya dapat. Terus teman-teman harus segera dong membuat strateginya, gimana sih caranya saya bisa meningkatkan profit tersebut. Nah, berarti teman-teman harus mengambil suatu keputusan. Nah, itu sasaran dalam analisis berbisnis. Nah, kemudian jenis-jenis dari analisis bisnis sendiri ada contohnya, yaitu adalah analisis kredit. Nah, analisis kredit ini biasanya digunakan oleh pihak eksternal, contohnya sendiri kreditor dari bank. Nah, biasanya pihak bank itu melihat terlebih dahulu nih kemampuan perusahaan kita, apakah kita ini mampu nggak sih membayar tagihan-tagihannya nanti. Jadi pihak bank itu tidak hanya ya udah deh ini saya kasih pinjamannya misal 100 juta tanpa dia menganalisis terlebih dahulu laporan keuangannya, nggak akan kayak gitu. Jadi mereka akan melihat dari laporan keuangan yang sudah teman-teman punya, dan apakah mampu nggak sih ini perusahaan nanti bisa membayar tagihannya terus. Nah, itu dari analisis kredit. Jadi kemampuan kita untuk membayar tagihan atau kewajiban baik jangka pendek maupun dari jangka panjang. Kemudian ada analisis ekuitas. Nah, analisis ekuitas ini itu adalah melihat dari biasanya kita ekuitas itu dari pendanaan dari pihak internal, lebih ke pemegang saham. Kita mencari investor. Jadi kita punya bisnis nih, misal bisnis kopi. Nah, kita ingin menambah dana. Selain kita bisa meminjam dari bank, kita juga butuh internal nih. Kita cari investor nih buat kopi kita. Nah, biasanya pihak investor ini juga membutuhkan sebuah laporan keuangan kita, melihat kinerja dari
keuangan kita itu bagaimana, apakah sehat atau tidak. Nah, makanya dalam analisis laporan keuangan ini, makanya nanti ke depan kita akan mempelajari juga tentang solvabilitas, tentang likuiditas. Nah, ini nanti akan digunakan oleh pihak investor untuk membaca hasil tersebut. Apakah perusahaan ini memang benar-benar dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat. Nah, itu adalah analisis ekuitas. Nah, kemudian kegunaan lain dari analisis bisnis sendiri bisa digunakan oleh manajer, kemudian bisa digunakan untuk dalam kita melakukan merger, akuisisi. Ini juga dibutuhkan sekali seorang analisis untuk membaca laporan perusahaan yang akan kita merger ini apakah memang layak atau tidak. Kemudian bisa digunakan untuk regulator, kemudian pelanggan, untuk pekerja. Nah, ini analisis bisnis ini memang sangat penting sekali, apalagi bagi teman-teman yang memang sudah memiliki bisnis. Nah, kemudian tentang komponen proses dalam analisis bisnis. Jadi proses dari analisis bisnis sendiri ini nanti teman-teman yang pertama itu harus menentukan strategi dalam berbisnis. Nah, strateginya bagaimana? Kemudian nanti akan dianalisis menggunakan analisis keuangan maupun analisis akuntansi. Nah, kemudian untuk analisis lingkungan bisnis dan strategi ini sendiri, ini adalah bagaimana kita menganalisis lingkungan bisnis kita. Kemudian lingkungan dalam berbisnis itu entah itu dari peluang dalam berbisnisnya, kemudian apa saja sih ancaman kita, saingan kita. Kalau misalnya nih sekarang kayak kedai kopi nih. Kedai kopi itu kan tidak hanya satu kopi saja. Sekarang bermacam-macam, banyak sekali kedai. Mereka bersaing, memiliki keunggulan masing-masing. Mereka menampakkan ini loh keunggulan saya, misal bisa tempatnya bisa nyaman untuk nongkrong. Ada juga yang memiliki keunggulan, wah kopinya lebih enak nih, tapi tempat buat nongkrongnya kurang. Nah, mereka saling bersaing di sini. Nah, ini adalah strategi dalam berbisnisnya. Nah, kemudian perencanaan dalam berbisnis ini juga masuk di dalam strategi dalam berbisnis. Kemudian taktiknya bagaimana, kemudian dari strategi sumber daya manusianya nanti bagaimana. Nah, ini semua masuk ke dalam lingkungan bisnis dan strateginya. Kemudian analisis akuntansi ini, kalau analisis akuntansi bedanya itu adalah bagaimana kita menerapkan akuntansi itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Misal kita dalam menyusun laporan keuangan nih, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Nah, maka kita membutuhkan sebuah analisis akuntansi. Tapi analisis akuntansi ini memiliki kelemahan sendiri karena ada nanti akan menimbulkan ketidaksepahaman akuntansi. Karena misal nih ada biaya historis kemudian ada nilai wajar. Nah, pasti menilainya antara biaya historis dan nilai wajar pun berbeda. Nah, kemudian itu yang menjadi kelemahan dari analisis akuntansi sendiri. Kemudian ada juga dengan menggunakan analisis akuntansi dengan menggunakan standar nanti akan menimbulkan distorsi informasi juga jika tidak sesuai dengan standar akuntansi dalam menyusun sebuah laporan keuangannya, maka akan memberikan informasi yang distorsi. Nah, itu kelemahan dari analisis akuntansi. Kemudian ada analisis keuangan. Kalau analisis keuangan ini biasanya dilihat dari segi profitabilitasnya nih, misal nanti kita akan belajar tentang ada rasio menghitung ROI, ROA, ROE. Nah, itu kita bisa melihat dari sisi analisis profitabilitasnya. Kemudian ada analisis resiko.
dalam berbisnis pasti kita memiliki resiko, tidak mungkin tidak ada resikonya. Nah, itu bagaimana sih kita harus tepat dalam membuat sebuah keputusan supaya tidak salah. Kemudian ada analisis arus kas. Analisis arus kas ini biasanya berhubungan dengan pendanaan masuk maupun keluar. Nah, biasanya analisis arus kas ini nanti dilihat dari arus kas operasi. Arus kas operasi sendiri ini berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan. Contohnya dari penjualan, kemudian ada membayar gaji karyawan. Nah, itu masuknya dalam arus kas operasi. Kemudian ada juga arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan ini biasanya ada pendanaan dari pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk pihak eksternal sendiri ini biasanya kita adalah meminjam utang di bank nih. Nah, itu masuknya pihak eksternal nih, pendanaan. Kemudian ada juga kita pendanaan dari internal. Nah, itu dari arus kas pendanaan. Kemudian ada juga arus kas investasi. Kita berinvestasi aset nih, bisa membeli maupun menjual aset tetap seperti gedung, mesin. Nah, itu masuk dalam analisis arus kas. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di bab selanjutnya. Kemudian ada analisis prospektif. Nah, ini yang seperti saya bilang di awal tadi bahwa analisis prospektif ini sangat penting untuk bisnis kita. Pada saat kita membangun sebuah bisnis, kita sudah membuat tren nih. Misal dari laporan keuangan yang sudah kita susun ini, prospek bisnis kita misal 2 tahun ke depan bagaimana. Nah, ini sangat penting sekali nih analisis prospektif ini. Apakah kita melanjutkan bisnis kita atau kita mau berekspansi ke bisnis yang lain? Nah, ini sangat dibutuhkan untuk analisis prospektif. Nah, setelah teman-teman bisa selain teman-teman bisa membuat analisis laporan keuangan, dari sebelum menganalisis teman-teman harus tahu nih dalam laporan keuangan itu ada aktivitas perencanaan bagi kita, bagaimana kita merencanakan sebuah bisnis kita dalam menyusun strateginya bagaimana, taktiknya bagaimana, peluang, ancaman, sumber daya manusianya kita bagaimana kita mendapatkan modal nantinya. Semua itu ada di aktivitas perencanaan kita. Kemudian ada aktivitas pendanaan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita bisa mendapatkan dana tersebut baik melalui pihak internal maupun pihak eksternal. Kemudian ada aktivitas operasi, ini yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Misalnya kalau di bidang manufaktur nih, misal di bidang kopi nih, misal kopi nih, kita aktivitas kopi, berarti kita kan memproduksi bahan untuk membuat kopi tersebut. Nah, ini masuk ke dalam aktivitas operasi. Kemudian ada aktivitas investasi, tadi berkaitan dengan kita membeli maupun menjual dari aset kita. Nah, bisa aset tetap, contohnya seperti gedung, mesin, kendaraan. Nah, itu tergolongnya, ataupun saham. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas investasi. Kemudian laporan keuangan yang sudah seperti teman-teman pelajari sebelumnya, mungkin pernah diperkenalkan di pengantar akuntansi, kemudian di akuntansi keuangan menengah. Nah, bahwa laporan keuangan itu ada 5, yaitu laporan laba rugi, di mana kita bisa melihat berapa sih laba kita, atau malah kita mengalami rugi. Nah, kemudian ada juga laporan posisi keuangan untuk melihat kinerja keuangan kita, baik dari sisi asetnya, baik aset tetap maupun aset lancarnya. Kemudian bisa melihat kewajiban kita ada berapa, baik kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Kemudian ekuitasnya itu masuk dalam laporan posisi keuangan. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, di mana kita dapat melihat
perubahan ekuitas ini yang berhubungan erat nih dengan laporan laba rugi. Jika laporan laba ruginya mengalami laba, maka laporan perubahan ekuitasnya pasti akan naik. Tapi sebaliknya, jika kita mengalami kerugian, maka laporan perubahan ekuitasnya juga akan mengalami penurunan. Kemudian ada laporan arus kas, di mana ada laporan arus kas operasi. Ini keluar masuknya kas yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan. Kemudian ada arus kas pendanaan yang berhubungan dengan keluar masuknya kas yang berasal dari misal minjem ke bank nih, terus kita nyaur. Nah, itu masuknya ke dalam arus kas pendanaan. Kemudian ada arus kas investasi. Ini berhubungan dengan kita berinvestasi seperti saham, kemudian aset, membeli dan menjual. Nah, ini masuk ke dalam laporan arus kas investasi. Kemudian yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Ini nanti misal ada ini contohnya misal kita memperoleh kita ada piutang dari apa saja sih, kemudian misal dicatatnya dengan menggunakan biaya historis. Nah, itu biasanya dicatatnya di catatan atas laporan keuangan. Nah, oke, begitu teman-teman. Sekian dulu untuk materi di pertemuan pertama tentang perkenalan analisis laporan keuangan. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk membahas di pertemuan kedua. Selamat pagi, tetap semangat kuliah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.